yang saya hormati, Komandan Kodim, Kapolres yang saya hormati, Pak Sekda, dan Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Malam ini perlu saya sampaikan beberapa hal penting tentang kronologi penetapan satu orang oleh pemerintah, oleh tim Satgas gugus tugas Satgas COVID-19 yang disampaikan langsung oleh Gubernur Jawa Timur. Yang pertama, saya menyampaikan kronologi dulu bahwa pada tanggal 17 bulan Maret 2020, tepatnya hari Selasa, datang orang dari Malang dalam kondisi sudah sakit. Baru kemudian dari tanggal 17 itu, tanggal 19 Maret tahun 2020, hari Kamis, jam 21, berarti malam, masuk ke rumah sakit. Hari Kamis. Dan hari Jumat tanggal 20 Maret jam 12.30 pasien meninggal dunia. Pasien yang PDP yang meninggal dunia dikebumikan dengan standar SOP yang sudah dilakukan. Di hari Jumat juga tanggal 20 bulan Maret, seluruh dokter dan perawat yang menangani pasien PDP yang meninggal dikarantina selama 14 hari dan sampai hari ini tidak ada keluhan apapun. Berarti dikarantinanya itu sampai hari Jumat bulan April, 3 April 2020. Orang tua dari pasien yang meninggal dunia juga melakukan isolasi secara mandiri selama 14 hari dan sampai hari ini juga tidak ada keluhan apapun. Keputusan tentang pasien yang meninggal atau PDP yang wafat itu dari hari Jumat yang meninggal, baru kemudian sekitar hari Selasa tanggal 24 Maret 2020, dari informasi Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit di Surabaya, pasien dinyatakan negatif. Sehingga waktu itu di tanggal 24 Maret 2020, tepatnya hari Selasa, informasi yang beredar di tengah-tengah kita menyatakan bahwa pasien tersebut dinyatakan negatif. Baru kemudian hari ini sekitar jam 17, hari Minggu 26 Maret 2020, dari hasil laboratorium Balitbangkes Jakarta menyatakan bahwa pasien yang masuk ke rumah sakit pada hari Kamis tanggal 19 itu dinyatakan positif. Langkah-langkah Satgas berikutnya adalah setelah mengetahui hasil PDP yang meninggal dan dinyatakan positif, yang pertama akan melakukan rapid test terhadap orang-orang yang melakukan kontak langsung dengan pasien, baru kemudian melakukan tracing dan menyampaikan informasi dari daerah asal. Itu yang pertama. Baru kemudian yang kedua perlu saya sampaikan, di Kabupaten Pamekasan ODR sampai pada hari ini ada 1923, ODP ada 101, PDP ada 1 orang, yang positif 1 per hari ini. Nah, pemerintah di samping juga melalui Satgas dan Komandan Kodim,
Kepala Kepolisian Kabupaten Pamekasan beserta seluruh pasukan terus akan berikhtiar lebih masif lagi melakukan penyemprotan desinfektan di beberapa tempat-tempat publik, masjid, pesantren, pasar, dan perkantoran. Baru kemudian alhamdulillah dari keputusan pemerintah provinsi hari ini juga per sore ini setiap orang kendaraan yang masuk ke Madura akan dilakukan juga penyemprotan dan desinfektan. Tidak cukup di situ saja, pemerintah kabupaten melalui Satgas yang sudah dibentuk akan juga melakukan pemantauan secara langsung di terminal-terminal di seluruh Madura. Ini perintah dari gubernur. Jadi masuk ke Sampang juga akan dilakukan pengecekan langsung, masuk ke Pamekasan juga begitu, dan ke Sumeneb juga begitu. Untuk kemudian memastikan seluruh orang yang mudik itu akan kita pantau terus, akan kita perhatikan terus beberapa kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi. Karenanya di samping melakukan itu, pemerintah juga telah menyiapkan beberapa langkah-langkah untuk lebih masif ke desa-desa melalui kerjasama antara Kades, Babinsa, dan Babintabismas di masing-masing desa. Artinya apa? Pemerintah di Kabupaten Pamekasan akan lebih serius lagi, akan lebih masif lagi untuk kemudian melakukan langkah-langkah pencegahan terhadap kemungkinan penyebaran virus corona. Ini jelas ya? Iya. Nah, untuk di daerah utara, semua desa. Berarti kalau semua pintu masuk desa ke Pamekasan. ya, dua-duanya. Jadi ada 5 pintu masuk ke Kabupaten Pamekasan. Kita akan juga melakukan, ini yang pemerintah provinsi. Baru kemudian pemerintah kabupaten juga akan melakukan pemantauan langsung di 5 titik jalan menuju ke Kabupaten Pamekasan. Yang di utara, yang di tengah, yang di selatan juga akan kita lakukan. Ini wujud komitmen pemerintah Forkopimda untuk memberikan kepastian dan perlindungan kepada masyarakat. Wujud langkah konkret ini sebagai bagian dari ikhtiar yang dalam pikiran kita, ikhtiar luar biasa yang akan dilakukan oleh pemerintah. Baru kemudian yang ketiga, kita memohon betul kepada seluruh masyarakat untuk juga lebih hati-hati. Syukur alhamdulillah jika tidak menggunakan pola hidup sehat, biasakan cuci tangan, istirahat yang cukup, tidak hadir di beberapa pertemuan-pertemuan publik yang sekiranya akan terpapar virus atau bisa saja menyebarkan virus. Kehati-hatian itu lebih penting dari mengobati. Nah, ikhtiar yang dilakukan kayak tadi malam kita melakukan physical distancing di sekitar area Lancor juga adalah ikhtiar dari stakeholders di Kabupaten Pamekasan yang dikomandani langsung oleh kita semuanya. Di samping juga akan terus melakukan beberapa langkah yang lebih teknis, lebih konkret, lebih strategis untuk memberikan perlindungan nyata kepada seluruh elemen masyarakat. Oke ya? Oke? Pak, langkah selanjutnya yang akan dilakukan dari tim Satgas sendiri dan tim Pemkab terhadap keluarga korban, Pak, dan terhadap para perawat yang sebelumnya sempat merawat si korban yang sekarang dinyatakan positif corona ini. Ya, sesuai dengan SOP kita juga memastikan yang 14 hari juga yang bekerja di rumah sakit, dokternya, perawatnya juga diistirahatkan dulu untuk memastikan apakah terpapar atau tidak. Sampai hari ini masih sehat, Pak, tidak ada indikasi, gitu loh ya. Siap. Gitu loh. Semuanya sesuai dengan SOP. Izin Pak Martin, Pamekasan Ya, tidak rapid ingin test. kecolongan lagi, misalkan awalnya negatif, sekarang diponis positif. Nah, khawatir keluarga yang kemarin juga tidak ada apa-apa. Apakah nanti pemerintah Pamekasan akan memperketat lagi untuk pengawasan mereka? Terus
apakah dari pemerintah Pamekasan sendiri ada permintaan agar masyarakat yang sempat kontak untuk melaporkan ke Satgas ataupun ke puskesmas terdekat atau gimana Pak Bupati? Yang pertama dilakukan rapid test ke keluarganya, ke dokter, ke perawat yang menangani. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak hanya itu, kita juga melakukan pemantauan terhadap beberapa orang yang menangani pasien yang dinyatakan positif. Jadi di samping barusan itu kita melakukan rapid test, tapi kita juga melakukan langkah dan gerakan yang lebih masif sampai ke desa-desa. Mulai kapan Pak? Besok Pak ya? Mulai kemarin. Mulai kemarin sudah ya? Jadi bukan mulai besok. Kita mulai kemarin sudah tadi ini di Kecamatan Pagantenan. Terus kemudian besok di Kecamatan Palengaan. Dan beberapa relawan-relawan yang bekerja sama dengan Satgas. Artinya yang keluarga korban ini sudah di rapid test Pak ya? Sudah Ya? sudah. Berarti sudah benar masuk ke zona merah Pak untuk di Makassar. Ada sekitar 12 kabupaten di Jawa Timur. Nah, Yang termasuk Makassar. ya dari peta yang saya terima juga masuk zona merah. Oke. Terima kasih. Sip. Ya. Foto dulu ada yang nggak kelihatan.